Ya. Okey ya, ini ada komentar dari sahabat kita. Kadang kami berfikir, untuk apa pada saling menghujat? Allah menciptakan manusia dikasih sifat dan sikap yang berbeda. Biarlah mereka hidup dengan cara hidupnya. Jangan pernah merasa paling benar. Enggak pantas jika seorang muslim saling menghujat. Ini dari siapa ini? Purwanti Goti. Oh, ya, terima kasih untuk Mas Purwan ya. Komentarnya sangat bagus. Purwanti, Mas. Purwanti ya. Berarti Mbak. Oh ya, Mbak Purwanti ya. Ini komentar sangat bagus. Ini pukul keras untuk kalian yang suka mengurusi konten-kontennya Abah Gus, yang suka menyentil Abah Gus Samsudin, terutama yaitu kamu, Marcel Pesulap Merah. Kamu dengar itu, jangan kamu anggap kamu tuh pahlawan. Banyak netizen itu mendukung kamu. Masih ada yang netizen yang benar-benar waras seperti ini, Mbak Purwanti. Benar dibilang dia, sama masuk ciptaan Allah itu jangan saling menghujat. Jangan, kalau bisa jalin silaturahmi. Kalau masing-masing cari nafkah untuk bidang masing-masing. Anda itu pesulap, ya buat konten Anda pesulap. Mau bongkar terlah, tapi jangan Anda itu guit. Selalu Anda guit Gus Samsudin. Sementara saya lihat di konten Gus Samsudin itu tidak pernah sedikit pun ada mengguit Anda. Jadi tapi saya heran dengan Anda ini. Anda ilmu agama alhamdulillah cukup bagus, paham. Tapi adab ini atau etika ini tidak ada. Silakan Mas Ahmad bacakan yang lain, Mas Ahmad, komentar kita. Jadi ini ada lagi, kita baca lagi ya. Ini dari siapa nih lagi? Dari Solikin Mubin. Betul sekali, ceramah itu nggak perlu menjatuhkan orang. Siapa tahu yang dijatuhkan lebih mulia di sisi Allah. Ini terima kasih Mas Solikin Mubin. Ini sangat bagus komentarnya. Ini pukulan keras untuk guru besar saya, ulama kita, yaitu Gus Miftah. Apabila itu dengan tausiah atau ceramah, benar yang dari sebelumnya saya sudah pernah bilang, jangan saling menjatuhkan sesama ulama atau sesama ahli agama. Ahli agama, karena kalau bisa itu saling sharing. Ini seperti toko di pasar bersaing-saing dan menjatuhkan. Itu saya pun sebetulnya tidak boleh kalau kita menurut agama Islam. Jadi Anda itu udah, pokok memang Anda fokus ceramah, ya ceramah. Ustaz Somad saya tidak pernah kok menjelekkan ulama lain. Tidak pernah saya menyindir ulama lain. Paling disindir dia kalau itu ya paling pemerintahan. Tapi kalau ulama-ulama dia tidak pernah, mau itu ulamanya ada yang, kecuali ulama yang sesat seperti yang kemarin pernah viral, Panji Gumilang Al Zaitun. Itu memang itu tidak wajar. Makanya Ustaz Somad itu angkat bicara untuk menentang pondok pesantren itu. Silakan lagi Mas Ahmad, komentar teman-teman. Ini dari Ridwan Gus Miftah ataupun Pesulap Merah. Ridwan Fatur Rahman, kasih paham jiwa spiritual harus diakui, jangan disamaratakan dengan orang-orang berkedok dan kebohongan. Ya, Mas siapa tadi? Ridwan Fatur Rahman. Ya, Ridwan Fatur Rahman ya. Saya di sini kok melihat Abang Da ini ada sosok kiai ya di belakangnya. Iya. Sosok kiai yang bersorban, yang bersama Anda. Jadi itu positif, baik ya. Kemudian siapa lagi Mas Ahmad? Ya, ini. Ya, intinya kita buat seperti ini biar didengar ya. Sama Gus Miftah ataupun Assalamualaikum. Merah. Ini dari Sulia. Assalamualaikum Kang Eon dan Mbak Priska, panjenengan bijaksana sekali tenan. Gus Miftah dan Pesulap Merah wajib minta maaf. Menguci ketenangan orang parahnya Gus Miftah sudah Agus, tapi suka menyindir mengolok-olok. Apakah dia sudah tabayun langsung ke Gus Samsudin dan benar-benar tahu apa yang dilakukan Gus Samsudin? Ya, ini tadi dari siapa? Dari Suliah. Ya, Mbak Suliah. Ya, seharusnya perkataan panjenengan itu harusnya didengar. Ya, masa sih seorang Mbak Suliah saja tahu ketika kita mengolok-olok orang ya sebagai seorang ahli agama, ya kita kan dikedepankan tabayun Mas Ahmad, untuk mengklarifikasi. Kalau ada kesilapan kita ya mohon maaf dan lain-lain. Ini seolah-olah seperti angin berlalu saja. Tapi yang perlu diingat oleh Gus Miftah ya, apa yang Anda katakan itu menjadi suatu luka yang goresannya itu tidak akan pernah hilang. Betul. Sebelum panjenengan itu ketemu sama Gus Samsudin dan meminta maaf. Ya. Ya.
Walaupun di sini pandangannya adalah mungkin ya untuk seorang Gus Miftah lebih tinggi derajatnya, pangkatnya, posisinya ya. Karena sebagai orang kepercayaan presiden. Ya, Tapi betul. apakah ketika itu disandang oleh Gus Miftah, lantas dia malu atau enggan meminta maaf kepada orang yang lebih di bawah dia? Nah, ini kan contoh yang baik ketika Betul. Gus Miftah ya melakukan tabayun, kemudian meminta maaf atas segala kesalahannya. Terlepas Gus Samsudin juga Ya, banyak kesalahan, itu masalah Gus Samsudin, bukan Betul. masalah Gus Miftah. ya. Ya, ini kan permasalahan Gus Miftah, gitu. Ya, kalau rasanya itu perlu dilakukan, ya monggo dilakukan tanpa adanya rasa saya ini lebih tinggi, saya ini lebih hebat dari kamu, harusnya kamu yang dengerin saya gitu. Itu namanya ego, Betul. egois, mau menang sendiri. Ya. Ya, Ini ada Rena Santika. Buat pandanganku, jika yang dikatakan itu suatu kebenaran, tidak apa. Tapi jika yang dikatakan ketidakbenaran agar diluruskan, yang pasti agar orang-orang Indonesia ini nggak mudah dibodoh-bodohin, itu aja. Cerdaslah jadi manusia, jika akal dan hati selaras, insya Allah cerdas. Jangan macam manusia yang kebanyakan makan micin. Ini maksud Mbak Rena Santika ini menyinggung seperti nggak menyinggung- tertarget. Coba yang lain Mas Ahmad. Ya. Si Miftah, ini Kosi, bagus nih komentarnya nih ya. Ini dari Kosim Permana. Si Miftah yang menjilat pantatnya, duburnya Mas Ahmad terlalu kasar. Hmm. Coba yang lain. Ada- Ini kadang ada- netizen harus memfilter ya. Jangan terlalu kasar sekali Ya, karena boleh, karena kalau itu gitu-gitu pendukungnya Gus ulama Samsudin kita. nggak boleh kayak gitu ngomongnya. Karena Abah Gus Samsudin itu tidak pernah mengajarkan kita untuk berbuat kasar dengan orang. Ini memang Miftah itu bukan kiai, hanya manusia preman cari amplop. Ini ada yang membalas, kok sampean ngomongnya kadang-kadang betul. Ya, nggak jauh dari kuda lumping naik panggung lah. Untuk Mas Kuku Wandono dan ini ada user, saya jangan berbicara seperti itu. Miftah, Ustaz Gus Miftah itu memang ulama, bukan dia manusia preman cari amplop. Kita tidak boleh seperti itu karena bagaimanapun dia itu ulama kita. Ulama Kita- besar. Nah, kalau memang Anda itu fansnya Gus Samsudin, sekali lagi saya ingatkan, kalau bagi fans-fansnya Gus Samsudin, jangan Abah Gus Samsudin itu tidak pernah mengajarkan kita fans-fansnya itu berbuat kasar sama orang, karena contoh Abah Gus Samsudin sendiri juga tidak pernah berkata kasar. Kalau sahabat semua memang cinta dan sayang sama Gus Samsudin, jangan gunakan kasar seperti itu karena nanti bisa semakin jelek nama Abah Gus. Jelek seperti apa? Dinilai orang yang tidak suka Gus Samsudin, pasti apalagi Puslap Merah, pasti dibilang dia. Ini netizennya aja seperti ini, bahasanya kasar. Pasti itu. Saya perkirakan. Jadi untuk fans-fansnya komentarlah yang bagus-bagus. Untuk walaupun kayak Gus Miftah atau Puslap Merah, mereka mengolok-olok Abah Gus, tetap kalau mau komentar yang bagus-bagus saja, jangan yang jelekkan, karena kalau yang jelek itu jadi semakin menjelekkan wajah Abah kita Gus Samsudin. Semakin enak orang yang tidak suka dengan dia Ya. mengujatnya. Oke, untuk pesan untuk Puslap Merah saat ini lagi di atas ya, penontonnya meledak-meledak di YouTube-nya. Tapi bukan berarti itu Anda lupa diri Anda itu siapa. Betul. Anda yang saya ingat adalah orang yang sebetulnya sama Gus Samsudin, berasal dari orang yang bukan siapa-siapa. Betul, karena Gitu. dia ini, saya melihat histori dia, pernah saya baca di Google. Dia ini belajar pesulap, dia sering duduk di kamar itu beli buku sulap, membaca-baca. Nah, jadi itu kamu belajar beli buku sulap kan untuk mempelajari sulap. Kenapa larinya kok membongkar trik-trik perdukunan, konten-konten orang? Ya namanya konten ya memang itu tidak benar, settingan. Nah, jadi Anda nggak nyambung juga belajar buku sulap, tapi hasilnya sudah Sebetulnya gini Mas Ahmad, beliau itu mau membongkar sesuatu hal yang menipu umum, menipu masyarakat. Ya. Saya apresiasi, saya kasih jempol. Cuman dalam hal ini ya yang nggak saya habis pikir, nggak logika adalah di mana tindakan pidananya dari ribuan konten yang dia buat ya, yang sudah dijebloskan ke dalam jeruji besi jika memang benar ada di antara mereka yang jelas-jelas menipu dan merugikan masyarakat. Betul. Nah kan panjenengan ini kan seolah-olah menjadi polisinya online nih. Ya, membongkar, menyidak gitu. Kalau memang itu adalah pidana, ya
mungkin itu bisa Anda laporkan. Betul. Gitu. Terutama untuk dukun-dukun yang menggunakan sarana pengobatannya, triknya untuk mencari uang dengan dalih pengobatan. Benar. Ada yang gini ya, untuk masalah selop merah, ada yang spiritual yang memang benar kedok, ada yang enggak. Kalau yang dia kedok itu, itulah dia, kita berobat dia langsung mengatakan maharnya sekian itu. Tapi kalau dia memang spiritual yang benar ingin membantu seseorang, dia hanya bilang ikhlas hati, mau berapa pun dia terima, mau nggak ngasih bukti apa-apa, dia memang nolong. Karena namanya itu kita berobat nih, kalau kita sakit, kalau ada berobat bisa ke dokter, ada berobat ke spiritual. Spiritual itu ibaratnya kita bahas itu obat kampung, sama seperti ramuan. Obat kampung, daun-daun ini direbus. Kalau obat dokter ya udah jadi, tinggal minum. Itu. Oke, Mas Ahmad, mungkin sampai sini karena kita masih ada kegiatan lain untuk membantu. Ya, sampai sini dulu. Intinya untuk pesan Gus Miftah dan Selop Merah, saling merangkul lah sesama hamba Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.